Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fariska dengan NIM 22043090, Prodi Akuntansi, akan mempresentasikan materi hukum bisnis dan regulasi. Yang pertama itu ada hukum dan masyarakat. Kodratnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tersebut tercapai diperlukan sebuah norma. Norma atau kaidah sosial adalah suatu peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Ada dua jenis kelompok norma atau kaidah sosial, yaitu norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, misalnya norma agama dan kesusilaan. Kedua, norma atau kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi, misalnya norma sopan santun dan norma hukum. Macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama atau kepercayaan. Norma agama merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama sifatnya mutlak dan tidak dapat diubah. Bila melanggar norma agama akan mendapatkan dosa. Contohnya melaksanakan ibadah, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak mencuri, dan sebagainya. Dua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan yang dijalankan masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini berwujud akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Contohnya, berbicara yang santun kepada orang tua, menggunakan pakaian sesuai dengan keadaan, jujur dalam perkataan maupun perbuatan, menghormati sesama manusia, dan lain sebagainya. 3. Norma sopan santun. Norma kesopanan merupakan peraturan yang menekankan pada perbuatan seseorang yang menjaga sopan santunan. Peraturan ini berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Contohnya, tidak meludah sembarangan, selalu mengucapkan terima kasih bila diberi bantuan dari siapapun, tidak memakai perhiasan dan riasan terlalu mencolok ketika di sekolah, dan sebagainya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada melanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya, wajib membayar pajak, pengendara motor dan mobil harus memiliki SIM, menaati peraturan lalu lintas, dan sebagainya. 2. Sistematika hukum. Sistematika hukum itu terbagi dua, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya, merupakan perlindungan kepentingan negara. Macam-macam hukum publik ada hukum tata negara, hukum pajak, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Yang termasuk hukum privat itu ada hukum perdata dan hukum dagang. 3. Hukum bisnis. Hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris, Bestuurrecht dalam bahasa Belanda, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Tujuan hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu kita ketahui. Menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar, kemudian melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UKM, dan membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan, serta memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Fungsi dari hukum bisnis yang pertama menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. 3. Pelaku bisnis lebih memahami suatu hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Dan terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. 4. Subjek hukum dan objek hukum.
Subjek hukum sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan. Sedangkan objek hukum segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Yang kelima ada sumber hukum. Sumber hukum terdiri atas undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Keenam, sistem hukum Indonesia. Istilah sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem diartikan sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi bila melanggarnya. Sistem hukum Indonesia itu terdiri atas materi hukum, aparatur hukum, budaya hukum, pendidikan hukum, sarana dan prasarana hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.